Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika kalian berhasil selamat dari kiamat di bumi? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Greenland 2. Film ini merupakan sequel dari film Greenland yang pertama. Bagi kalian yang belum menonton film pertamanya, kalian bisa menekan notif yang ada di pojok kanan atas. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berlatar belakang beberapa tahun setelah jatuhnya meteor luar angkasa yang menghancurkan bumi, diperlihatkan sekumpulan orang yang berhasil selamat dengan bertahan hidup di bunker bawah tanah. Kemudian, diperlihatkan John yang menjadi sukarelawan untuk mengecek keadaan di luar apakah sudah aman dari radiasi. John berkeliling ke berbagai tempat dan mencari berbagai barang yang mungkin bisa berguna. Good luck out there. But looks like you got a little time. Suatu ketika, saat John tengah mencari barang di kapal tua, ia pun dihubungi oleh rekannya di dalam bunker yang menyuruhnya untuk segera kembali. Hal ini dikarenakan terdapat badai petir yang muncul dari kejauhan. John, can you hear me? John. I'm staying ahead of it, but it's gaining. Setibanya di dalam bunker, John mendapatkan perawatan khusus untuk membersihkan tubuhnya dari paparan radiasi. Sementara itu, di ruangan yang lain, diperlihatkan sekumpulan orang yang tengah membahas mengenai sesuatu yang serius. Well, we have a 4%. Canada, and what should Safer than here. didn't we just Mereka membahas mengenai sebuah kawah kehidupan yang rumornya sangat aman dan terbebas dari radiasi. Sayangnya, kawah itu terlalu jauh dan membutuhkan kendaraan khusus untuk pergi ke sana. Selected as the resurgence. Sometimes they're getting by. Well, they're pretty open with. Sebagian besar dari mereka pun memilih tak setuju sebab sangat mustahil untuk pergi ke sana. Ditambah lagi, jumlah kapal mereka yang sangat terbatas dan tak mungkin mengangkut semua orang di dalam bunker. The vote stands. The distress signal. Di ruang pelajaran, diperlihatkan Nathan yang kini telah tumbuh besar dan menginjak usia remaja. Nathan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang materi yang ia pelajari. Di ruang lain, John bersama rekannya melakukan perbaikan pipa udara yang mulai rusak. Hal ini pun mengakibatkan polusi udara dari luar mulai masuk ke dalam. Ross mencoba bertanya kepada John apakah pipa udara itu masih bisa diperbaiki. John pun menggelengkan kepalanya seakan sudah tak ada harapan lagi. I like it though, huh? Yeah, then come then. Happy belated Valentine's Day. About the pressure pump for desalination. Di rapat selanjutnya, para petinggi bunker pun melakukan perundingan untuk membahas mengenai bunker mereka. Tak lama kemudian, sebuah gempa besar tiba-tiba terjadi dan menghancurkan seluruh bunker. Hole 1, sir, seeking authorization for away. Before we make any decisions, Published, son. We approved. Sebagian besar penghuni bunker pun harus tertimbun oleh reruntuhan dan tak berhasil diselamatkan.
John yang berhasil selamat lalu mencari istri dan juga anaknya untuk mengajak mereka keluar. Dengan penuh pengorbanan, John memandu keluarganya dengan pergi ke pintu alternatif yang jaraknya cukup jauh. Meski tak mudah untuk pergi ke sana, John tetap berusaha demi menyelamatkan keluarganya. Okay, we covered up as much as... Setelah berhasil keluar, John bersama keluarganya langsung berlari ke arah kapal yang sudah banyak orang di sana. Semua orang memaksa untuk masuk ke dalam kapal dan tak peduli satu sama lain. Bahkan, banyak kapal yang terbalik karena semua orang yang saling berebut. Di salah satu kapal, John melihat kapal dari rekannya yang sedang menunggunya. Ia pun lalu bergegas masuk ke dalam kapal bersama keluarganya. Setelah semua sudah aman, kapal pun mulai berlabuh. Dari suatu arah, terdapat gelombang tsunami yang sangat tinggi yang kemudian menghantam daratan. Semua orang yang tak berhasil naik ke dalam kapal pun dipastikan tewas seketika. Everybody, hold on! Sementara itu, John yang bersama dengan kelompoknya, mereka pun memiliki rencana untuk pergi ke kawah kehidupan yang jaraknya cukup jauh. Meski sangat mustahil untuk pergi ke sana, setidaknya mereka sudah berusaha. Clark changed the direction of the current. Beberapa hari kemudian, mereka terdampar di sebuah kota di negara Inggris yang tak asing di mata mereka. Ternyata, mereka berada tepat di atas gedung-gedung tinggi yang telah tenggelam. Mereka semua pun tak menyangka jika bencana kiamat ini malah menenggelamkan sebuah kota. Oh my God. Ready? Yeah. Okay. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang terlihat banyak orang di sana. Orang-orang itu tak lain adalah penghuni bunker lain yang berhasil selamat. John lalu memandu mereka untuk meminta pertolongan di sana. Feel the whole time so appropriate. Oh, there's people there. Tak disangka, pihak militer tengah bersitegang dengan warga sipil di sana. John mencoba mendekati perimeter dan menjelaskan kepada pihak militer bahwa dia berasal dari bunker lain. Ia meminta izin untuk masuk ke dalam. Requesting emergency asylum. Pihak militer pun meminta identitas mereka satu persatu. Sialnya, hanya Rosla yang membawa identitas. Dengan demikian, hanya Ros yang diperbolehkan untuk masuk.
Rekan dekat dari John pun mencoba menjelaskan bahwa dia dikenal oleh para petinggi di semua bunker. Namun, pihak militer malah menembaknya dan mengatakan bahwa mereka tak mempercayai siapapun yang tak memiliki identitas. Tak lama kemudian, sebuah badai petir kembali muncul yang membuat semua orang merasa panik. John lalu memohon kepada seorang pria yang mengendarai mobil yang hendak pergi dari sana. Karena merasa kasihan, pria itu pun mengizinkan John bersama temannya untuk masuk ke dalam mobilnya. Everything is gonna be okay. Pria di dalam mobil pun mencoba bertanya kepada John tentang kemana tujuannya. John pun menjawab bahwa dia akan menuju ke sebuah kawah yang rumornya adalah tempat kehidupan baru bagi umat manusia. So it is. Do you know what happened after the KT? Do you believe the impact created the seeds for new life? Ketika sedang menepi untuk beristirahat, John merasakan getaran hebat yang ternyata terdapat meteor yang jatuh dari atas langit. John lalu menyuruh Ross dan juga Nathan untuk berpegangan ke sebuah batang pohon. Another storm? No, that's not. Sementara itu, pria pengendara mobil dan beberapa teman dari John pun harus tewas tertimpa meteor. John yang melihat hal itu pun merasa sangat berduka sebab hanya tersisa satu temannya yang bernama Dr. Casey. John lalu melanjutkan perjalanan dan menuju ke rumah teman lama dari Ross. Barangkali ada orang di sana. Tak disangka, teman dari Ross ternyata masih hidup. Ross bersama keluarganya pun lalu dipersilahkan untuk masuk. Also, the air is really, it's not as good as the air you're used to. And, well, broken hearts. John, you and Nathan grab some more coals. Ross lalu mengobrol bersama temannya dan menjelaskan arah tujuannya yang akan pergi ke kawah kehidupan. Teman dari Ross pun lalu menyediakan berbagai bekal dan juga peta yang mungkin akan dibutuhkan Ross di perjalanan. Safe, you know, I've made it. And isn't London anymore? Some terrigenous nutrients from the rocks managed to breathable air. Okay, safer. Keesokan harinya, John bersama keluarganya pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka mulai menuju ke kawah kehidupan yang lokasinya sangat jauh. Di tengah jalan, mereka diserang oleh sekumpulan bandit yang ingin merebut barang mereka. We're quieter, but like I spy. Okay. Beruntungnya, John membawa senjata untuk melawan mereka. Namun, John harus kehilangan teman terakhirnya atau Casey yang tewas tertembak. Demi menghormati kematian temannya, John menguburkannya di sebuah tempat agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Singkat cerita,
tibalah John di sebuah tempat yang mirip seperti padang pasir. Di sana, John melihat sekumpulan orang yang mencoba menyeberangi sebuah tebing. Merasa jika itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke kawah kehidupan, John pun terpaksa meninggalkan kendaraannya. Ketika tengah menyeberang, terdapat gempa besar yang menghancurkan tangga penghubung jalan. Beruntungnya, John berhasil melewati tebing itu sebelum tangga yang dilewatinya mulai jatuh ke bawah. John dan keluarganya pun lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika tiba di sebuah tempat, mereka pun bertemu dengan seorang pria bernama Dennis yang bertanya kepada John tentang kemana tujuannya. John Garrity. I am Denis Laurent. John pun lalu menjawab bahwa dia ingin pergi ke kawah kehidupan bersama keluarganya. Mendengar hal itu, Dennis pun menawarkan John untuk mampir ke rumahnya barangkali John ingin beristirahat. Dennis tinggal bersama istrinya yang tengah lumpuh dan juga anak perempuannya yang seusia dengan Nathan. Dennis menjelaskan bahwa dia sendiri juga berencana untuk pergi ke kawah kehidupan. Namun, karena kondisi istrinya yang tengah sakit, ia memutuskan untuk tak pergi. So we can make up. Which one? I recommend Pisces. it will be very difficult to move through this area. Dennis lalu meminta tolong kepada John agar membawa puterinya ke kawah kehidupan. Sebagai imbalannya, Dennis akan membantu John untuk pergi ke sana. John diperintah untuk menemui seorang komandan militer bernama Junet yang merupakan ayah dari Dennis. Ia akan membantu John ke kawah kehidupan. Tak lupa, Dennis mengingatkan bahwa John akan melewati medan peperangan yang saling berebut wilayah. Singkat cerita, John bersama keluarganya pun mulai kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di sebuah tempat, mereka dihadang oleh pasukan militer yang tengah berpatroli. John menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Komandan Junet. Seketika, pasukan militer itu pun langsung menyambut John dan akan mengantarkan mereka. The crater. You know you're gonna have tel commandant Genet. Okay, follow me. John bersama keluarganya harus melewati medan peperangan sesuai perkataan dari Dennis. Satu saja salah langkah, maka tembakan akan mengenai mereka. Dengan bantuan dari pihak militer, John bersama keluarganya pun telah tiba di sebuah tempat dari Komandan Junet berada. Excusez-moi. John lalu menemui petugas militer dan bertanya tentang di mana Komandan Junet. Seorang perwira pun menjawab jika Komandan Junet telah tewas. John lalu memohon kepada perwira itu apakah dia bisa mengantarkannya ke kawah kehidupan. Perwira itu pun lalu menyuruh John untuk naik ke dalam bus, sebab bus itu akan menuju ke kawah kehidupan.
Di tengah jalan, mereka dihadang oleh sekumpulan bandit yang membawa senjata. Semua orang pun lalu diperintah untuk turun satu persatu. John yang merasa jika rencananya tinggal sedikit lagi, ia pun memberanikan dirinya untuk melawan para bandit. John lalu berhasil mengalahkan semua bandit hingga tak tersisa. Namun, ia harus mengalami pendarahan karena terkena tembakan. Ross lalu menghidupkan bus dan mengendarainya sebab supir bus yang telah tewas. Setibanya di kawah kehidupan, John merasa takjub dengan tempat itu dan juga merasa senang karena rencananya menyelamatkan keluarganya telah berhasil. Tepat saat itu, John pun mengembuskan nafas terakhirnya dan kemudian film pun berakhir. John? John? Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.